Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Pada video kali ini kita akan membahas suatu peristiwa penting yang dimana masih akan berkaitan dengan kisah para pelajar STM. Akan tetapi, pembahasan kali ini akan sedikit berbeda dan juga pastinya lebih menarik. Karena kita akan membahas sejarah STM zaman kemerdekaan. Selama ini banyak sekali anggapan dan juga statement negatif tentang para pelajar STM yang memang selalu dipandang sebelah mata, bahkan kerap dianggap meresahkan. Tapi tahukah kalian bahwa para pelajar STM pun pernah menjadi pejuang dan juga pahlawan bagi negeri ini? Tepatnya, kisah anak STM era kemerdekaan jadi bomber rakitan handal mencegat penjajah Belanda. Cerita dan kisah ini kita ambil dari kutipan di sebuah website tribunjateng.com. Para pelajar kejuruan atau sekarang disebut sebagai pelajar STM atau SMK ternyata punya kiprah dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka berjuang untuk menahan pasukan Belanda yang akan menyerbu Yogyakarta pada tahun 1947, 1 tahun setelah ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Bahkan, anak-anak STM mengemban tugas khusus, yaitu merakit bom untuk dipasang di berbagai titik. Tugas mereka untuk menghancurkan jembatan hingga merusak akses jalan yang digunakan oleh penjajah. Karena keahlian merakit bahan peledak dan keberanian anak-anak STM itu, para pejuang era kemerdekaan punya sebutan khusus untuk mereka, yaitu bomber jiwa. Kolonel Nur Syahid, purnawirawan TNI yang ditemui oleh tribunjateng.com di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Semarang, juga menuturkan hal yang serupa. Dikatakannya, julukan bomber jiwa disematkan lantaran para pelajar yang masih berusia belasan itu membantu mempertahankan kemerdekaan secara tulus. Selain itu, mereka sangat menguasai perakitan bahan peledak, seolah-olah jiwa mereka ada di dalam bom. Keahlian merakit bahan peledak diterangkan Nur Syahid didapat para pelajar dalam pendidikan masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Adapun saat Jepang menginvasi Indonesia, berbagai sektor dikontrol oleh mereka, termasuk sektor pendidikan. Saat itu, Jepang mendirikan Jawa Hokokai, suatu organisasi untuk membantu perang. Sekolah yang didirikan di Indonesia harus meminta izin ke organisasi bentukan Jepang itu. Jepang juga menanamkan doktrin kepada para pengajar berupa 8 benang di bawah satu atap atau Hakko Ichiu. Hakko Ichiu merupakan ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya dalam satu kepemimpinan, yakni di bawah Kaisar Jepang. Selain doktrin tersebut, Jepang juga mewajibkan para pelajar mengikuti Nippon Seishin atau latihan kemiliteran. Dari pelatihan tersebut, pelajar kejuruan tanah air diajarkan mengenai senjata hingga merakit sebuah bom. Usai memproklamasikan kemerdekaan, Jepang pergi dari tanah air. Namun pasca kemerdekaan, tentara Belanda masih mencoba menguasai tanah air. Pada tahun 1946, 1 tahun setelah kemerdekaan, militer Belanda dan sekutunya masih mencoba menaklukkan tanah air. Hal itu membuat pergolakan di mana-mana, dan para pelajar yang sudah belajar mengenai bom dari Surabaya, Pacitan, hingga Solo bergabung di Semarang untuk mempertahankan kemerdekaan, terang Nur Syahid. Dilanjutkannya, Mei tahun 1947, markas Batalion 2, Resimen 26 Pacitan dipindahkan ke Sumowono untuk menghalau pergerakan militer Belanda. Hal itu lantaran wilayah Jawa Barat sudah dikuasai militer Belanda dan mereka bergerak menuju Yogyakarta, ibu kota negara yang dipindahkan sementara
karena situasi perang. Juni tahun 1947, pertempuran terjadi di mana-mana dan para bom berjiwa pun bergabung. Saat itu tentara Belanda menuju Ungaran dari Semarang. Ada 46 pelajar STM yang bergabung. Namun, mereka berpencar di berbagai titik di kota Semarang hingga Ambarawa. Nur Syahid menyebutkan, di kota Semarang, sejumlah jembatan penghubung dan juga jalan diledakkan oleh pelajar bom berjiwa. Misalnya, jembatan Kaligarang dan jalan naik ke Gombel. Jembatan tersebut dihancurkan menggunakan bom rakitan yang bahan peledaknya hasil rampasan Jepang. Sementara di Tanjakan Gombel, akses jalan dirusak dan ditanami bom, ucapnya. Ia pun mengatakan perusakan jembatan dan akses jalan dilakukan untuk menghambat pergerakan tentara Belanda. Saat itu mereka membawa alat berat seperti tank dan juga mobil 4x4. Jadi kiprah bom berjiwa sangat krusial saat itu. Sampai-sampai karena ulah bom berjiwa, pasukan Belanda memutar jalan untuk menuju Ungaran melalui Gunung Pati. Meski berhasil memutar, menurut Nur Syahid, aksi menghancurkan jembatan dan akses jalan tetap dilakukan hingga di wilayah Ambarawa. Kondisi itu terjadi hingga tahun 1949. Atas aksi para bom berjiwa, pasukan Belanda tidak bisa secara langsung menggempur Yogyakarta, kata purnawirawan TNI yang berusia 83 tahun itu. Meski terjadi pertempuran di Yogyakarta pada 1 Maret tahun 1949 yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret, Nur Syahid menerangkan jika pasukan Belanda tak ditahan di kota Semarang dari tahun 1947 hingga akhir tahun 1948 akan berakibat fatal bagi keutuhan NKRI. Aksi-aksi bom berjiwa diakhiri usai konferensi meja bundar pada November tahun 1949. Karena dari pertemuan itu, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Ia pun mengatakan, setelah itu para bom berjiwa lenyap tanpa bekas. Namun kiprah mereka diakui oleh para pejuang waktu itu. Bahkan sampai saya bergabung secara resmi dengan TNI, ucapnya, di era tahun 1950-an, saya juga tidak pernah bertemu dengan mereka. Tetapi aksi mereka terekam jelas di kepala saya. Itulah sepenggal kisah tentang perjuangan pelajar STM semasa kemerdekaan. Begitu banyak pelajaran positif yang bisa kita petik, terutama buat kalian para pelajar STM saat ini. Mari kita budayakan stop tawuran pelajar. Hargai jasa dari para pendahulu kalian. Jangan sampai ada perpecahan lagi antar kubu. Lebih baik kita bersatu demi negeri kita tercinta ini. Jangan rusak kembali cita-cita para pejuang dahulu, yang dimana menginginkan anak cucunya selalu bersatu tanpa perpecahan dan selalu dalam perdamaian. Sekian pembahasan pada video kali ini. Thanks for watching. Stay humble and happy for today. See you.